Assalamualaikum sahabat-sahabat Indonesia. Selamat pagi Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Presia Joanna Sitorus dari SD Mitra Kasih, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, hari ini Joanna akan menceritakan sebuah buku yang berjudul Legenda Gunung Batu Bangkai. Nah, cerita ini berasal dari Loksadehu Sungai Selatan dan dituliskan oleh Fahmi Rohliansyah. Nah, pasti sudah tidak sabar kan untuk mendengar kisahnya? Dengarkan baik-baik ya. Legenda Gunung Batu Bangkai. Andung Kuswara adalah seorang anak laki-laki muda yang tinggal bersama umatnya di suatu tempat di Kalimantan Selatan. Mereka hidup rukun dan saling menyayangi. Setiap hari, Andung pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan bambu untuk dibuat lanting. Wah, banyak sekali kayu bakar di sini. Aku akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk dibuat lanting. Nanti aku bisa jual ke pasar. Aku akan mendapatkan banyak sekali uang. Sedangkan emaknya ke hutan untuk mencari buah-buahan dan daun-daun muda untuk disayur. Karena keasyikan bekerja, tak terasa hari sudah senja. Andung pun bergegas pulang ke rumahnya. Namun, di tengah perjalanan, Andung mendengar suara seorang kai yang meminta tolong. Tolong, tolong. Ternyata ada seorang kai yang sedang terjepit pohon. Kai, ada apa kai? Tolong anakku, kai sedang terjepit pohon. Andung pun menolong dan mengobati luka kai itu. Setelah mengobati kai itu memberikan seuntai kalung kepadanya. Terima kasih anakku, ucap kai itu sambil memberikan seuntai kalung. Hanya ini benda yang bisa kai berikan kepadamu sebagai tanda terima kasih. Semoga mendatangkan keberuntungan untukmu di masa depan. Andung pun menerima kalung itu dan bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Andung menceritakan semuanya kepada umaknya. Uma, simpanlah kalung ini baik-baik, ujar Andung. Uma Andung pun menerima kalung yang sungguh indah itu. Kehidupan terus berlangsung. Pada suatu hari, Andung termenung seorang diri. Ia berpikir untuk pergi merantau dan mengamalkan ilmu pengobatan yang diajarkan oleh abahnya dahulu. Pada suatu malam, dengan hati-hati, Andung mengutarakan keinginannya kepada umaknya. Uma, Andung ingin pergi merantau, Uma. Namun, Uma Andung melarangnya. Tetapi Andung tetap bersikeras untuk pergi merantau. Andung anakku, jika keinginanmu sudah tak terbendung lagi, Uma mengizinkanmu, nak. Setelah mengadakan persiapan secukupnya, Andung pun pergi berangkat ke negeri seberang. Andung, ingatlah Uma, ingatlah kampung halaman dan tanah luhur kita. Jangan pernah lupakan Tuhan yang Maha Kuasa. Bawalah kalung ini bersamamu, ujar Uma Andung. Andung pun menerima kalung itu. Terima kasih Uma, Andung pergi ya. Andung pun pergi dengan lambaian tangan Uma yang dikasihinya. Berbulan-bulan sudah Andung pergi meninggalkan rumahnya. Pada suatu hari yang sangat terik, Andung tiba di kerajaan Basyang yang tampak sangat sunyi. Saat menyusuri suatu desa, Andung bertemu dengan seorang petani
yang kulitnya penuh dengan koreng. Andung pun segera mengobati kulit petani itu. Dari petani itu, Andung mengetahui bahwa kerajaan Besiang sedang dilanda oleh penyakit kulit. Sementara di kerajaan, raja sedang bermuram durja. Sudah 2 minggu lamanya putrinya tergolek tak berdaya di pembaringannya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya tertutup rapat. Ia seperti tertidur. Semua tabib kerajaan berusaha untuk membangunkan sang putri, tetapi tak ada satupun yang berhasil. Kepintaran tentang Andung pun terdengar oleh raja. Raja segera memerintahkan Hulu Balang untuk pergi menjemput Andung. "Salam sejahtera, tuanku," ucap Andung sambil memberi hormat. Andung pun dipersilahkan masuk ke kamar sang putri. Andung mengeluarkan semua kemampuannya untuk membangunkan sang putri. Tetapi sang putri tak kunjung juga bangun. Namun tiba-tiba tangan Andung bergerak dengan sendirinya dan mengambil kalung yang ada di kantungnya dan mencelupkannya ke dalam mangkuk berisi air. Andung membacakan doa. Lalu Andung mempercikkan air yang sudah didoakan itu ke mulut sang putri. Tak lama kemudian sang putri terbangun. Wajahnya segar kembali. Semua penduduk istana bergembira mendengar kesembuhan sang putri. Andung pun diangkat menjadi tabib kerajaan. Waktu berselang, Andung dinikahkan dengan sang putri. Tak lama kemudian, istri Andung mengidam buah kasturi. Buah kasturi hanya tumbuh di Pulau Kalimantan. Andung segera memerintahkan Hulu Balang dan para prajurit untuk pergi mencari buah kasturi itu. Padahal pada saat itu sedang tidak musim buah kasturi. Andung pun berangkat ke Loksado, di mana ada dikabarkan pohon kasturi yang sedang berbuah. Sesampainya di tempat itu, betapa terkejutnya Andung melihat bahwa pohon kasturi itu berada tepat di depan rumah umaknya. Andung segera mengajak para prajurit dan Hulu Balang untuk pergi meninggalkan tempat itu. "Ayo kita pergi dari tempat ini, kita pulang ke kerajaan. Ayo cepat-cepat." Mendengar kebisingan di luar rumahnya, seorang nenek tua renta berjalan dengan terseok-seok menuju rombongan itu. Dengan suara serak, nenek itu memanggil seseorang. Andung anakku." Dengan terbungkuk-bungkuk, nenek itu memanggil Andung, anaknya. Andung menoleh. Ia melihat umaknya yang sudah tua renta. Karena malu mengakuinya, ia membentak, "Hei perempuan gembel, aku adalah raja keturunan bangsawan. Aku tidak mengenalmu sama sekali." Andung memalingkan muka dan pergi. Hancur luluh hati Uma Andung melihat bahwa putranya sendiri tidak mengakui dia sebagai umatnya. "Tuhan yang Maha Kuasa, tunjukkanlah kekuasaan dan keadilan-Mu." Belum kering air liur Uma Andung berdoa, petir menyambar membelah bumi. Langit mendadak gelap gulita. Hujan yang deras pun turun. Andung berteriak, "Uma, maafkan aku, Uma." Tetapi siksa Tuhan tak dapat dicabut lagi. Andung pun berubah menjadi batu berbentuk bangkai manusia. Karena kemiripan tersebut, penduduk di sekitar gunung itu menamainya dengan sebutan Gunung Batu Bangkai. Gunung Batu Bangkai dapat dijumpai di Kecamatan Loksado, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Nah, sahabat-sahabat Indonesia, pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah hormatilah orang tuamu
agar hidupmu damai dan sejahtera. Wassalamualaikum, salam literasi. Terima kasih.